Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari yang ke-270 ini. Dan dengan penuh sukacita saya ucapkan selamat tahun baru 2026 bagi kita semua. Di tahun yang baru, tepatnya hari yang ke-10 di bulan Januari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaannya sempurna dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita banyak diperhadapkan dengan berbagai masalah, pencobaan, penyakit, dan lain-lainnya di sepanjang tahun 2025 yang lalu, namun saya percaya Tuhan selalu memberikan pertolongan, jalan keluar, serta kemenangan bagi kita, anak-anaknya. Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, sehingga kita bisa memasuki tahun 2026 ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita abadi yang dari Allah. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online ini. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dan kita buka ibadah online yang mari yang ke-270 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini kita mau memuji dan menyembah serta memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dan hati yang terbuka di hadapannya, kita menghampiri tahta kekudusannya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, sebuah pujian penyembahan yang berkata, Yesus kami puja. Amin. Di tengah
dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan bagi kita tiada berkesudahan. Selalu baru rahmat-Nya setiap pagi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan kita yang sungguh-sungguh baik dan luar biasa bagi kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, dengan tema Jadilah Terang di Dunia yang Semakin Gelap. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Amin. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang Roh Kudus yang memimpin. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada di tahun 2026. Dan ibadah online Yamari yang pertama ini, kami mohonkan kehadiran Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap kata dalam khotbah pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat
ketemu lagi di awal tahun 2026 ini. Selamat tahun baru bagi seluruh sahabat Yamari dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan telah membawa kita ke awal tahun 2026. Tema daripada renungan khotbah pada saat ini adalah jadilah terang di dunia yang semakin gelap. Saudaraku, 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, seorang nabi yaitu Nabi Yesaya telah menubuatkan akan datang suatu zaman yang gelap dan akan semakin gelap. Kalau kita baca sama-sama Yesaya 60 ayat 1 dan 2, dia katakan begini: Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Puji Tuhan. Rasul Paulus dalam suratannya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudaraku, kegelapan itu digambarkan juga dengan masa yang sukar menurut perjanjian baru dalam Alkitab ini. Nah, kata masa yang sukar itu bukan berarti suatu masa yang penuh dengan penderitaan karena bencana alam, peperangan, resesi, wabah, penyakit menular, atau kekurangan makanan yang sedang terjadi di dunia pada zaman kita ini. Tetapi masa yang sukar juga berbicara tentang terjadinya kekacauan nilai moral, depresi yang berat, keputusasaan, dan kehilangan arah hidup. Itulah keadaan zaman ini. Dunia semakin gelap sehingga makin banyak orang yang kehilangan arah hidupnya. Saudaraku, kegelapan tidak bisa dikalahkan oleh apapun juga. Kekayaan, kuasa, kedudukan, kesehatan yang prima tidak bisa mengalahkan kegelapan, tidak bisa mengusir kegelapan. Saudara punya uang 1 miliar begini-ginian, kegelapan nggak akan hilang. Kegelapan hanya bisa dikalahkan oleh yang namanya terang. Keadaan gelap, begitu ada terang, gelap akan menyingkir. Teranglah yang bisa mengalahkan kegelapan. Dan terang itu telah datang. Yesaya menubuatkan dan kita semua tahu, kita baru memperingati Natal. Terang itu adalah Kristus. Dan Kristus datang sebagai terang. Tuhan Yesus katakan, aku adalah terang dunia. Oleh sebab itu dia disebut juru selamat. Karena yang bisa menyelamatkan dari kegelapan hanyalah terang. Haleluya, Yesus terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, dia berkata juga kepada saya dan saudara, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang diselamatkan, dia akan mengikut Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, dia akan diberi, dia akan mempunyai terang hidup itu. Sehingga dalam hidupnya, built-in di dalam, muncullah terang. Oleh sebab itu, pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Bukan kita membawa terang, kita adalah terang yang menyebabkan dimanapun terang itu berada, kegelapan akan menyingkir. Saudaraku, tahun 2026, tahun yang kita sedang jalani ini,
banyak ahli memprediksi akan terjadi kekacauan di mana-mana. Secara politik, ekonomi, akan ada cuaca yang ekstrim, penyakit dengan varian-varian baru. Kita mendengar ada super flu, ya, yang kita ingat adalah Superman yang nggak bisa dikalahkan. Nah, ada super flu. Nah, apakah flu ini juga nggak bisa dikalahkan? Kita nggak tahu. Kelaparan, kejahatan yang meningkat, dan lain sebagainya, yang menggambarkan kegelapan yang semakin gelap di dunia ini. Lihat saja peperangan di mana-mana, seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Adalah tugas bagi kita semua, tugas bagi gereja, bagi anak-anak Tuhan, tugas bagi sahabat Yamari untuk bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Bagi saudara yang tidak mau bangkit, saudara yang tidak mau menjadi terang, nubuatan Yesaya katakan mereka akan dilindas, dilingkupi oleh kegelapan yang semakin gelap itu. Mari, pilihannya cuma satu, bangkit menjadi terang. Kalau tidak, kita akan tertutup dengan kegelapan yang semakin gelap, akan terhanyut di dalam dunia yang kehilangan arahnya karena kegelapan. Orang dalam kegelapan dia tidak tahu arah, makanya dia akan putus asa dan tidak menentu kehidupannya. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, kapan dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah bangkit menjadi terang di zaman ini? Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 58 ayat 8a dan 9a, kata-kata demikian, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Ayat 8a, ayat 9a-nya, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Artinya Tuhan mau datang, Tuhan mau dekat. Kapan itu terjadi? Apakah yang disebut pada waktu itulah? Nah, saudaraku, Nabi Yesaya menubuatkan agar umat Tuhan di zaman ini mendapatkan waktunya Tuhan, mendapatkan kairosnya Tuhan, mendapatkan perkenannya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, ini aku. Yaitu artinya Tuhan mau kita menjadi terang bagi keluarga kita, komunitas kita, suku, bangsa, dan negara kita semua. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10 menuliskan syaratnya. Setelah kita bisa melakukan ini, pada waktu itu kita akan muncul seperti terang. Ayat 9b katakan begini dan ayat 10-nya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Haleluya. Bangkit menjadi terang adalah pada waktu kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Antara lain karakter Kristus yang diteladani, yang kita harus teladani adalah dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi menunjukkan kasihnya kepada sesama manusia. Ya, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi lebih mengasihi sesama manusia. Firman Tuhan katakan, pada waktu kita tidak lagi mengenakan kuk, beban, tidak menekan, tidak memberatkan pegawai saudara, bawahan saudara, keluarga saudara, ya, tentunya kita memberikan imbalan gaji, honor dan sebagainya yang seimbang, dan tidak hanya memerintah, menunjuk-nunjuk orang lain, ya,
menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, apalagi memfitnah sehingga gampang mengorbankan orang lain, itu keadaan yang gelap. Pada waktu kita sudah berubah, kita bangkit menjadi terang, dan kita menunjukkan terang itu adalah saling menghargai sebagai umat tebusannya Tuhan, dan memiliki yang namanya kasih persaudaraan. Bangkit menjadi terang melalui perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16 katakan begitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Berbuat baik kepada mereka yang berkekurangan, dan pemberiannya pun, kata Yesaya 58 ayat 10, dikatakan memberi bukan dari sisa, dari bekas, dari yang kita sudah nggak pakai lagi apa adanya, tapi memberi seperti yang kita mauin. Artinya kita menghargai sesama manusia itu seperti kita. Jadilah terang, saudaraku, mulai dari keluarga saudara. Ya, biarlah suami-suami lebih mengasihi istri dan anak-anaknya, dan membangun kerukunan dan membawa keluarga saudara ke arah yang jelas, karena kita hidup di dalam terang Tuhan, yaitu mengiring Tuhan Yesus, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, beribadah dengan sungguh-sungguh, membangun mesbah keluarga. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu, dan biarlah di dalam keluarga boleh menjadi terang yang memancar sehingga menjadi teladan bagi banyak orang. Saudaraku, apa sih yang menjadi kunci yang penting agar kita bisa bangkit dan menjadi terang, agar kita bisa memiliki karakter Kristus? Yesaya 58 ayat 13 dan 14-nya, dia menekankan sesuatu. Dia katakan begini, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, ayat 14-nya, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini janji Tuhan. Menjadi terang itu ada hubungannya dengan Sabat, saudara. Sabat itu adalah hari perhentian. Jadi di mana Tuhan hadir mau bertemu dengan umat. Seringkali Sabat juga disebut hari ibadah, di mana kita menyembah, memuliakan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jadi menjadi terang selalu terhubung dengan terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah hubungan, relationship kita dengan Tuhan. Yesaya menyebutnya mereka adalah orang-orang yang menghormati hukum Sabat, hukum perhentiannya Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat pasal yang ke-23, itu diceritakan tentang hari-hari raya dari bangsa Israel. Dan setiap hari raya itu selalu di ujungnya diberi satu hari istirahat yang disebut Sabat. Hari Sabat juga di dalam pertemuan-pertemuan raya itu disebut waktu pertemuan kudus atau hari perdamaian. Saudaraku, pada waktu seseorang membawa terang, dia adalah orang yang membawa damai.
2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 digambarkan bahwa orang yang menjadi ciptaan baru dia dijadikan duta-duta perdamaian. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di awal tahun ini, mari kita memberi diri kita berdamai dulu dengan Allah, supaya kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan atau remang-remang, kita masuk di dalam terangnya Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah dunia yang kehilangan damai, gereja dan umat Kristen harus bangkit membawa damai. Jadilah utusan damai yang membawa kesejukan, pengharapan di tengah ketidakpastian dan kepanikan zaman sekarang. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, yang suka berdamai, tidak gampang tersinggung, tidak gampang sakit hati, tidak gampang marah, tetapi lebih banyak mengulurkan tangan untuk berdamai, untuk membangun relationship, untuk menjadi satu komunitas yang penuh dengan kasih persaudaraan. Orang demikian disebut anak-anak Allah, saudara. Jadi kalau kita mengaku kita anak Allah, bahkan pelayan Allah, tetapi kita gampang bermusuhan, itu menurut Alkitab identitasnya bukan begitu. Anak-anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Dan apa yang dijanjikan oleh Alkitab lewat Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita tidak tahu masa depan kita, tapi kalau saudara jadi terang, saudara dan saya boleh menjadi orang yang suka damai, maka kita akan ada masa depan di tahun 2026 ini, bahkan sampai selamanya. Saudaraku, akhirnya jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut, apalagi mengutuki zaman kita ini. Tapi jadilah jawaban kepada zaman kita. Jadilah jawaban bagi keluarga kita. Jadilah jawaban bagi komunitas kita, kantor kita, sekolah kita, usaha kita, bahkan gereja kita. Tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita di zaman ini, bukan di zaman dulu, ya. Di zaman yang penuh dengan sesungguhnya ini, zaman penuh dengan istilah orang sana exciting, penuh dengan sesuatu yang luar biasa, loncatan teknologi. Wah, luar biasa di zaman ini. Ini adalah panggilan ilahi bagi saudara dan saya, untuk kita jadi berkat di zaman ini, untuk kita jadi terang, untuk kita jadi pembawa damai. Zaman yang gelap adalah ladang pelayanan bagi anak-anak terang. Mari kita bersatu supaya terang-terang kita akan menjadi lebih besar. Mulailah dari rumah tangga saudara, terang bagi keluarga. Jadilah terang di kantor, di sekolah, di komunitas, di gereja. Jadilah terang di dunia maya, di dunia digital, di media sosial. Jangan jadi hoax, jangan jadi pemfitnah, jangan jadi
pembuat onar, jadilah terang, jadi berkat. Jadilah terang lewat doa-doa saudara, sikap saudara, ibadah saudara, bahkan apa yang kita lakukan hari demi hari. Saudaraku, kita percaya semakin gelap zaman ini, akan semakin jelas terang yang bersinar dari saudara dan saya, dari anak-anak terang. Haleluya. Selamat tahun baru saudaraku, Immanuel, Tuhan beserta. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mengucap syukur buat penempatan Tuhan dan panggilan Tuhan di zaman ini. Tahun 2026 biarlah menjadi tahun di mana terang Tuhan boleh lebih bersinar bagi bangsa dan negara kami. Mulai dari keluarga kami, tempat usaha, pekerjaan, sekolah, bahkan gereja-gereja kami. Tuhan, kami mohonkan penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi seluruh sahabat Yamari dimanapun mereka berada. Bahkan bagi seluruh staf Yamari yang ada di Jakarta dan seluruh pengurus daripada koordinator-koordinator di daerah-daerah, baik Yamari, baik MHM, biarlah diberkati dengan kesehatan, kesempatan, dan menjadi berkat, jadi terang bagi bangsa ini. Diberkatilah Indonesia dengan terang Tuhan yang besar. Indonesia jadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Para pemirsa ibadah online yang mari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jadilah Terang di Dunia yang Semakin Gelap, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Ketua Umum Yamari. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi rema dalam hidup kita dan memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-270 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Demikian juga kepada seluruh tim penata layanan yang sudah melayani dalam ibadah online ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya yaitu yang ke-271, hari Sabtu 17 Januari 2026. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan maupun perekaman ibadah online Yamari yang ke-271 nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor rekening 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021-4585-5697 atau di WA 0877-8488-8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Bapa yang telah menuntun kami memasuki tahun baru 2026 ini dengan selamat. Juga kami bersyukur atas komitmen pengurus Yamari Periode 10 yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman sebagai Ketua Umum Yamari yang baru,
yang bersepakat agar ibadah online Mari terus dilaksanakan dalam menjalankan amanat agung Kristus dalam pelayanan pekabaran Injil dan pelayanan kesehatan di tahun 2026 ini. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan bagi tim penata layanan dan Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang melayani perdana dalam ibadah online Mari ke-270 hari Sabtu 10 Januari 2026 ini dengan tema khotbah Jadilah Terang di Dunia yang Semakin Gelap. Kami percaya dan kami terus berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Mari yang setia mengikuti ibadah ini, serta memampukan kami semua untuk menjadi terang dalam dunia yang gelap ini dimanapun Tuhan tempatkan kami, umat-Mu masing-masing. Sehingga demikian semua cahaya Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami berdampak bagi orang di sekitar kami dan untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Berkat Tuhan dan urapan Roh Kudus menyertai dalam hidup keluarga dan setiap pelayanan tim penata layanan teristimewa hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, agar demikian semua kekasih-kasih Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu terus melayani Tuhan di tahun 2026 ini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kesetiaan dari donatur dan sahabat serta mitra Mari yang terus menopang serta mendukung pelayanan Mari di tahun 2026 ini melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, bisnis, serta pelayanan mereka. Agar demikian melalui mereka Mari terus memberitakan firman Tuhan, demikian juga terus memberitakan mengenai kesehatan tubuh manusia. Allah Bapa di surga, kami mendukung doa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Mari selanjutnya di bulan Januari 2026 ini, agar melalui hamba-hamba-Mu kami semua yang mengikuti secara rutin ibadah ini diperlengkapi dengan firman Tuhan dan materi kesehatan, sehingga kami tetap kokoh dalam iman serta kesehatan kami tetap prima. Allah Bapa di surga, berkati seluruh badan pengurus lengkap Mari periode ke-10 dan juga rencana rapat perdana pada hari Selasa 27 Januari 2026, agar seluruh pembahasan mengenai program pelayanan Mari di tahun 2026 ini dapat berjalan dengan lancar, serta semua yang dibutuhkan untuk menopang seluruh program pelayanan Mari yang akan ditetapkan sungguh-sungguh semua berjalan dengan lancar, karena memang Tuhan yang menetapkan seluruh program Mari melalui seluruh badan pengurus lengkap Mari. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk kehadiran Bapak Pendeta Andreas Abdianto dan Ibu dari Singapura ke Jakarta pada tanggal 20 Januari, baik untuk pelayanan maupun untuk check up kesehatan pasca perawatan ginjal dan pinggul hamba-Mu yang masih terganggu. Kiranya kuasa nama Yesus yang memimpin dan juga memulihkan kesehatan hamba-Mu, agar selanjutnya hamba-Mu terus melayani Engkau. Demikian juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemulihan kesehatan Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, bayi Keegan Cane Kus Mulyadi, Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Bapak Andri Setiono, pasca menjalani amputasi kaki kanan bagian bawah betis. Segala kemuliaan, kepujian, kebesaran bersama-sama dengan anak-anak-Mu, termasuk juga Bapak Andri Setiono, demikian juga Ibu Sylvia Murniati Tunggal Wijaya, Ibu Vera Tunggal Wijaya, agar mereka terus menjalani kehidupan saat mereka mengalami pemulihan ini, sehingga demikian itulah tujuan di mana mereka boleh mengalami mujizat Tuhan agar kembali menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa dan mujizat kesembuhan terjadi bagi Ibu Janet Manoi, pengurus MHM Mari Surabaya, yang mengalami kecelakaan pada Kamis 8 Januari 2026 dan saat ini sedang dalam penanganan tim medis untuk kaki kanan di bagian lutut yang terganggu. Ibu Feni, mama dari Bapak Evangelis
Sandi Teja Laksana yang mengalami limfoma, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirta Jaya, Bapak Matiu Ludirja, Ibu Yakumina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Seragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakub Sebandar, Bapak Lius Inarko, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggohamu, Ibu Teresia Pranata. Ya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus mengalir dalam kehidupan kekasih-kasih-Mu yang mengalami berbagai-bagai penyakit, agar mereka boleh mendapatkan lawatan Tuhan dan kembali mereka melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Serta juga kuasa kesembuhan Tuhan terjadi bagi Bapak Dani Setia Dharma, Bapak Joni Saputra, Ibu Deborah Liu, Ibu Jumelian, Saudara Gebi Esther Sitorus, Saudari Diana Daulai, Ibu Amoy, Ibu Pendeta Iswari Setyanti, demikian juga Ibu Dian. Ya Bapa, biarlah pertolongan-Mu terjadi bagi mereka semua yang sakit, serta memberkati obat-obatan yang dipakai, juga memberkati tim medis yang merawat semua anak-anak-Mu agar mempercepatkan kesembuhan mereka. Demikian pula bagi sahabat dan mitra Yamari yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing, namun saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan terjadi bagi mereka yang sakit, serta juga Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami berbagai-bagai masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga, pendidikan, dan juga berbagai hal yang mereka alami, agar dengan pertolongan Tuhan mereka melihat dan menyaksikan akan kemurahan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka, sehingga semuanya terus melangkah di tahun 2026 ini dengan satu kepastian bahwa Immanuel, Allah, tetap menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga yang mendengar menjawab doa, permohonan, serta ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan tidak demi nama lain, tapi hanya demi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami, serta juga Sang Immanuel yang terus merangkul, melindungi, serta terus menuntun kami di dalam kami menjalani tahun yang baru 2026 ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online Mari yang ke-270 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat yang disampaikan oleh hambanya, mari kita menyanyikan pujian indahnya kasih Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan kita. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi Engkau saja, Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus,
Ya Roh Kudus yang telah memimpin dan memberkati kami, kiranya berkat Tuhan bagi kami semua, bagi saudara-saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah IOY ini, bagi seluruh anggota staf Yamari dan koordinator, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Mari kita angkat tangan kita dengan mengharapkan dan meminta berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, pimpinan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. kembali di episode 271. Tuhan Yesus memberkati kita semua.